warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladina Aurelia Putri dengan NIM 2021-02011. Saya dari mahasiswi Prodi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Di sini saya akan menampilkan video dan menjelaskan pengamatan yang saya lakukan di rumah mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran. Selamat menonton! Tujuan dari pengamatan ini yaitu yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi dapat memilih dan memilah sayur dan buah. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi dapat menguji organoleptik sayur dan buah. Dan yang terakhir, mahasiswa dan mahasiswi dapat mengidentifikasi jenis sayur dan buah. Dasar teori sayur-sayuran yaitu sayuran adalah bagian tanaman yang dikonsumsi beserta makanan utama. Bagian tanaman yang dikonsumsi yaitu bagian daun, akar, batang, dan buah muda. Mengkonsumsi sayuran dapat memberi sumbangan terutama vitamin A dan C, serta serat yang sangat penting bagi tubuh. Sayuran diklasifikasikan sebagai tanaman hortikultura. Umur panen sayuran pada umumnya relatif pendek dan secara umum bukan merupakan tanaman musiman. Peralatan yang dibutuhkan yaitu ada timbangan, pisau, talenan, dan piler. Untuk bahannya yaitu ada bayam hijau, bayam merah, kangkung, sawi putih, kol ungu, paprika hijau, paprika kuning, terong ungu, gambas atau oyong, daun bawang, daun seledri, asparagus, wortel, bit, bunga pepaya, bunga telang, dan jamur tiram. Untuk jenis sayuran pertama yaitu sayuran daun. Yang pertama ada bayam hijau. Manfaatnya yaitu untuk mencegah kanker dan mengelola diabetes. Berat kotornya 111 gram dan berat bersih 44 gram. Untuk aromanya seperti daun segar, teksturnya lunak, rasa hambar, dan berwarna hijau. Yang kedua ada bayam merah. Manfaat dari bayam merah yaitu untuk meningkatkan hemoglobin dan kadar gula darah. Berat kotornya 214 gram dan berat bersih 83 gram. Untuk aromanya seperti daun segar, teksturnya lunak, rasanya hambar, dan berwarna ungu. Yang ketiga ada sayuran kangkung. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata dan mengatasi anemia. Untuk berat kotornya yaitu 173 gram, berat bersih 44 gram, dengan aroma seperti daun segar, teksturnya lunak, rasanya hambar, dan berwarna hijau. Yang keempat ada sawi putih. Manfaat dari sawi putih yaitu mengandung antioksidan yang baik. Untuk berat kotornya seberat 387 gram dengan berat bersih 272 gram. Aromanya seperti daun segar, teksturnya lunak agak keras, rasanya hambar dan berwarna putih. Lalu yang terakhir dalam jenis sayuran daun ada kol ungu. Manfaatnya untuk meredakan nyeri payudara ibu menyusui dengan berat kotor 204 gram dan berat bersih 179 gram. Aromanya seperti daun segar, teksturnya lunak agak keras, rasanya hambar dan berwarna ungu. Selanjutnya ada jenis sayuran buah. Yang pertama yaitu sayuran paprika hijau. Manfaatnya untuk mencegah anemia, berat kotor 104 gram dengan berat bersih 81 gram. Aromanya agak pedas, teksturnya keras sedikit lunak, rasanya pahit dan berwarna hijau. Yang kedua ada paprika kuning. Manfaatnya yaitu mengendalikan gula darah, berat kotor 197 gram dengan berat bersih 171 gram. Aromanya pedas, teksturnya keras sedikit lunak dengan rasa sedikit manis dan berwarna kuning. Yang ketiga ada terong ungu. Manfaatnya untuk penangkal radikal bebas dengan berat kotor 124 gram dan berat bersih 114 gram. Aromanya tidak memiliki aroma khas, teksturnya lunak, rasanya sedikit manis dan pahit dan berwarna ungu. Sayuran terakhir dengan jenis sayuran buah yaitu ada gambas atau oyong. Manfaatnya untuk diabetes dan perangsang ASI dengan berat kotor 197 gram dan berat bersih 96 gram. Aromanya wangi, teksturnya lunak, rasanya hambar dan berwarna hijau. Selanjutnya ada jenis sayuran batang.
Yang pertama ada sayuran daun bawang. Manfaatnya untuk melancarkan pencernaan dengan berat kotor 145 gram dan berat bersih 63 gram. Aromanya sedikit menyengat dengan tekstur lunak, rasa hambar sedikit manis, dan berwarna daunnya hijau dan batangnya berwarna putih. Yang kedua ada daun seledri. Manfaatnya untuk meningkatkan aliran darah dengan berat kotor 28 gram dan berat bersih 24 gram. Aromanya seperti daun segar dengan tekstur daunnya lunak dan batangnya renyah. Rasanya seperti daun mentah dan berwarna hijau. Dan yang terakhir, dalam jenis sayuran batang ada asparagus. Manfaatnya untuk mencegah penyakit kronis dengan berat kotor 21 gram dan berat bersih 17 gram. Aromanya tidak memiliki aroma khas dengan tekstur keras, rasanya hambar dan berwarna hijau dan putih. Yang ketiga ada jenis sayuran umbi-umbian. Yang pertama ada sayuran wortel dengan manfaat mencegah kanker dan berat kotor 140 gram, berat bersih 80 gram. Aromanya berbau tanah dengan tekstur lunak sedikit keras, rasanya manis dan berwarna oranye. Yang kedua ada beet. Manfaatnya untuk detoks alami tubuh dengan berat kotor 193 gram dan berat bersih 149 gram. Aromanya berbau tanah dengan tekstur keras, rasanya hambar dan berwarna ungu. Lalu ada jenis sayuran bunga. Yang pertama ada bunga pepaya. Manfaatnya untuk menyembuhkan bisul lambung dengan berat kotor 12 gram dan berat bersih 5 gram. Aromanya harum seperti bunga dengan tekstur keras, rasanya pahit dan berwarna hijau terang. Yang terakhir ada bunga telang. Manfaatnya untuk mengurangi stres dengan berat kotor 2 gram dan berat bersih 3 gram. Aromanya sedikit wangi bunga dengan tekstur lunak, rasanya hambar, dan berwarna ungu. Jenis sayuran terakhir yang saya amati yaitu ada sayuran jamur. Dalam jenis sayuran jamur, saya hanya mengamati jamur tiram. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan otot dan saraf dengan berat kotor 103 gram dan berat bersih 140 gram. Aromanya berbau tidak sedap atau apek dengan tekstur lunak, rasanya hambar, dan berwarna putih. Bahan pangan yang saya amati selanjutnya adalah buah-buahan. Buah adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Buah adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Beraneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas dari keterikatannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji. Buah pertama yang saya amati yaitu ada buah nangka. Manfaatnya untuk mempercepat proses penyembuhan luka dengan berat kotor 18 gram dan berat besi 12 gram. Aromanya tidak terlalu menyengat dan manis, teksturnya lunak agak keras dengan rasa manis dan berwarna kuning. Yang kedua ada buah kiwi. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan usus dengan berat kotor 116 gram dan berat besi 101 gram. Aromanya asam dengan tekstur lunak, rasanya asam manis dan berwarna hijau. Selanjutnya ada buah pisang. Manfaatnya baik untuk penderita darah tinggi dengan berat kotor 142 gram dan berat bersih 93 gram. Aromanya wangi khas pisang dengan tekstur lunak, rasanya manis, dan dalamnya berwarna putih. Buah terakhir yang saya amati yaitu apel. Manfaatnya untuk melawan penyakit Alzheimer dengan berat kotor 117 gram dan berat bersih 85 gram. Aromanya sedikit asam dan manis dengan tekstur keras berair, rasanya asam manis dan berwarna putih. Selanjutnya, saya juga mengamati pisang dan apel yang didiamkan selama 30 menit dengan cara setengahnya saya beri perasan jeruk nipis dan setengahnya lagi saya tidak beri perasan jeruk nipis. Seperti yang dapat kita lihat di dalam video, buah-buahan yang saya tidak beri perasan jeruk nipis berubah menjadi kecoklatan.
Perubahan warna pada buah apel dan pisang dipengaruhi oleh reaksi antara oksigen di udara dan enzim polyphenol oksidase yang ada di dalam buah tersebut. Saat ada oksigen di dalam sel, enzim polyphenol oksidase akan mengoksidasi senyawa fenol yang ada di jaringan apel dan pisang. Pada proses oksidasi senyawa fenol terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat warna atau pigmen melanin. Proses pada perubahan warna ini disebut juga dengan enzymatic browning. Selanjutnya, pada buah pisang dan apel yang diberi perasan jeruk nipis tidak mengalami perubahan warna. Dikarenakan sari jeruk nipis mengandung antioksidan yang tinggi, bersifat asam, dan memiliki pH atau derajat keasaman yang rendah, sehingga membuat enzim polyphenol oksidase kurang aktif dan melambatkan laju enzymatic browning. Sekian video pengamatan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.